Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, jelas Bu. Pendukung dari ketersediaan informasi tersebut. Oke, kemudian cyber attack dalam informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, kemudian integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Gitu ya. Jadi tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu baik secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Jadi misalkan dari bangunannya yang dirusak, kemudian sampai dengan ke server yang secara fisik seperti itu masuk di sini. Oke, kemudian mengapa cyber security ini dianggap penting? Jadi kalau kita lihat di sini, saya ambil dari UK PC Magazine ya. Jadi di situ ada 10 best and worst prepared countries for cybercrime. Jadi di sini negara kita masuk di yang worst prepare ya. Jadi yang termasuk dalam artian kurang gimana sih penerapan dari cyber security-nya. Jadi ini masuk di merah. Untungnya nggak bawa sendiri ini. Jadi yang paling bagus kalau di sini ada Singapura, kemudian ada US, Malaysia, Prancis, dan sebagainya. Sedangkan yang worst prepare-nya yang paling bawah adalah Vietnam, Uzbekistan, terus ke atas ketemu Indonesia. Seperti itu. Oke, kemudian nah kita lihat di sini ada di beberapa headline berita di situ yang paling ramai kemarin ya tentang Tokopedia, di mana dia mengalami data breach atau datanya ini ya berhasil dibongkar atau dibobol, nah, sehingga dapat personal datanya dari user-user yang ada di sana. Kemudian ini juga kejadian yang bocor 230.000 data pasien COVID di Indonesia. Nah ini sangat merugikan sekali. Jadi hal-hal seperti ini sangat merugikan kita sebagai negara atau konsumen di situ. Oke, kemudian kita lihat dari konsep dasar dari cyber security. Jadi cyber security itu pada dasarnya dibangun dari 3 elemen ini. Jadi ini yang paling
fenomenal ya. Jadi paling lama dulu menggunakan segitiga ini gambarnya, atau biasa dikenal dengan CIA triad ya, di mana di situ ada confidentiality, kemudian ada integrity dan availability. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih itu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, yang pertama adalah confidentiality. Jadi, confidentiality itu bisa diartikan ya kerahasiaan. Jadi, di sini fokusnya adalah upaya untuk menghindari pengungkapan secara tidak sah terhadap informasi yang bersifat rahasia atau sensitif. Jadi ini istilahnya data yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, itu harus dijaga sedemikian mungkin, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah seperti pemecahan sandi untuk membaca informasi. Jadi hal yang dilakukan untuk menjaga confidentiality ini tetap utuh, itu salah satunya adalah dengan menerapkan enkripsinya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara di sini, tapi yang paling sering didengar mungkin enkripsinya. Jadi bisa sebenarnya menggunakan klasifikasi data. Jadi datanya dipilah-pilah dulu sehingga dilabeli, sehingga mengetahui siapa yang diizinkan untuk melihatnya dan yang tidak. Kemudian pemusnahan peralatan atau equipment disposal ya. Jadi ini proses semacam format pada disk ya. Jadi kalau misalkan udah nggak dipakai, maka datanya itu nggak boleh dibiarkan, tapi harus dihancurkan supaya informasi yang ada di sana tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke, kemudian yang kedua, maaf ini saya dengar suara feedback. Apa ada yang belum mute ya? Ya, saya lanjutkan lagi. Oke, kemudian integrity ya, atau integritas atau keutuhan. Jadi di sini integrity itu adalah data yang tidak dapat dibuat, diganti atau dihapus tanpa proses otorisasi. Jadi dengan kata lain di sini integrity itu prinsip yang ditujukan untuk menjaga keakuratan suatu informasi. Jadi tujuan dari integritas ini adalah supaya menghindari modifikasi informasi dari user atau pengguna yang tidak berhak. Contohnya, misalkan data pribadi saya, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, kemudian ada nomor KTP dan nomor KK dan sebagainya. Nah, maka di sana harus dijaga supaya informasi saya tadi tidak ada yang bisa merubah selain saya sendiri atau pihak yang melakukan otorisasi seperti itu. Oke, kemudian di sini usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga integritas ini, salah satunya adalah kontrol akses ya. Jadi mekanisme untuk memastikan bahwa individu atau pihak tertentu hanya dapat melakukan sejumlah aksi tertentu. Jadi seperti ya pembatasan akses di limit, kalau misalkan usernya bukan super user, tidak boleh melakukan modifikasi atau menghapus seperti itu. Oke, kemudian availability ya. Jadi yang ketiga ini, availability ini adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa sistem yang akan kita gunakan ini selalu tersedia atau available. Nah, jadi di sini usaha-usaha yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah redundant system atau implementasi sistem berganda semacam ini ya, backupnya. Jadi kalau misalkan servernya ada down salah satu, maka sudah disediakan seperti itu untuk membackup kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian perangkat lunak antivirus untuk menghentikan worm atau program berbahaya lainnya yang mengganggu kondisi jaringan. Selanjutnya dari CIA triad tadi sekarang sudah berkembang lagi menjadi lebih banyak di sini, dari segi 3 menjadi segi 5 ini ya. Jadi dari segi 5 ini setelah ada availability, confidentiality dan integrity, di sini ditambahkan accountability dan authenticity. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari
confidentiality dan integrity, tapi dikembangkan lagi lebih spesifik sehingga ada autentikasi dan accountability. Oke, kemudian elemen apa saja di sini ya yang ada pada cyber security. Jadi ada beberapa elemen di sini yang harus disiapkan. Jadi yang pertama adalah tentang dokumen security policy atau dokumen tentang kebijakan. Di sini contohnya adalah penerapan ISO 27000. Jadi itu adalah cyber security untuk manajemennya, di mana nanti di dalamnya ada banyak sekali standar yang mengatur bagaimana sebuah informasi atau jaringan secara keseluruhan itu harus dibangun ya sesuai dengan standar itu. Jadi supaya aman, tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah information infrastructure. Jadi di sini merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware atau softwarenya. Jadi contohnya misalkan kalau untuk hardware di situ ada router, ada switch, ada server. Kalau untuk yang softwarenya seperti sistem operasi, database, dan website. Kemudian yang ketiga adalah perimeter defense. Jadi kalau untuk perimeter defense ini lebih mengarah kepada media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi. Jadi kalau perimeter defense di sini contohnya adalah IDS atau intrusion detection system. Jadi bagaimana kita menyediakan IDS ini untuk mendeteksi serangan dari luar, sehingga dalam bentuk infrastruktur jaringannya di awal pembuatannya itu sudah disiapkan lebih dahulu. Di sini termasuk firewall dan IPS. Mungkin kalau ini firewall ya yang paling sering kita temui. Ya minimal di laptopnya masing-masing pasti ketemu ini, ada firewall seperti itu. Ya, kemudian network monitoring system. Jadi kalau untuk network monitoring system ini media yang berperan untuk memonitor kelayakan, kemudian utilisasi dan performance dari infrastruktur informasi. Jadi kalau misalkan dilihat dari monitoring sistemnya ada tiba-tiba down, maka patut dicari ini kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Oke, kemudian sistem information and event management. Nah, di sini media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan, termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Jadi ini sangat berkaitan dengan yang monitoring tadi. Kemudian network security assessment. Jadi kalau assessment ini yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level untuk keamanan informasi. Jadi lebih ke pengukurannya, jadi yang lebih terukur seperti itu. Sedangkan yang terakhir adalah human resource dan security awareness. Jadi kalau ini lebih mengarah ke bagaimana sih kita memberikan pengertian kepada orang-orang yang berada di dalam sistem itu untuk lebih aware terhadap serangan-serangan. Nah, serangannya sendiri kan ada banyak, ada yang dari luar, ada yang dari dalam, seperti itu. Jadi lebih ke arah sumber daya manusianya ya, supaya orang misalkan nggak pakai password yang sembarangan, dalam artian yang mudah ditebak orang, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke slide berikutnya tentang security challenge. Ya, jadi ada beberapa macam di situ tentang security challenge. Nah, ini berbagai macam serangan itu juga berkembang ya, berkembang dalam artian kalau zaman dulu sebenarnya sudah ada ransomware, tapi sekarang sudah ada dalam bentuk yang lebih baru seperti itu. Jadi di sini contohnya untuk yang cyber security challenge seperti ransomware evolution, kemudian blockchain revolution, ada IoT threat, kemudian AI expansion sama serverless application vulnerability. Jadi mungkin yang seperti blockchain, IoT, dan AI expansion ini kalau dalam 10 tahun ke belakang masih belum terpikir, tapi itu sekarang sudah mulai difikirkan karena sudah banyak digunakan sebagai aplikasi di situ. Kemudian dari sisi lebih fokus ke e-commerce ya di sini. Jadi ini
ada beberapa serangan yang sifatnya dia sangat rentan untuk e-commerce seperti backdoor attack, kemudian DOS ya atau denial of service, kemudian ada direct attack, ada eavesdrop. Jadi ini biasanya lebih cenderung masuk ke dalam electronic cash trade ya, dalam artian sistem pembayaran yang non cash ya, seperti PayPal, mungkin kalau kita sering menggunakan Shopee Pay seperti itu. Oke, kemudian kita bahas di sini tentang ransomware ya. Jadi kalau ransomware itu sebenarnya adalah salah satu jenis malware ya, yang mengelabui user untuk memberikan akses data ke data-data pribadi sebagai hacker untuk mengembalikan data tersebut. Nah, user diminta tebusan. Jadi semacam kayak disuruh bayar seperti itu. Nanti kalau kita sudah bayar, dia kembalikan lagi. Nah, di situ semacam pemerasan ya, ujungnya dari ransomware. Oke. Kemudian ada blockchain teknologi. Untuk blockchain teknologi ini konsep dasarnya adalah bagaimana mengirimkan uang secara peer-to-peer tanpa melalui perantara ya. Nah, kemudian ini dulu adanya blockchain ini dilatar belakangi oleh kejatuhan Lehman Brothers, ya ini perusahaan ya. Nanti bisa dicari historinya gimana sih itu si Lehman Brothers itu sampai jatuh seperti itu. Dan teknologi blockchain ini diaplikasikan oleh Bitcoin ya, yang sementara ini pakai. Di mana di sini salah satu teknologi uang digital yang pernah sangat booming di awal tahun 2000. Mungkin sampai sekarang masih ramai juga yang pakai Bitcoin. Jadi ini alurnya dari blockchain. Jadi intinya adalah setiap prosesnya ini bisa dipahami dalam sebuah alur, di mana alur ini kalau misalkan ada yang terlewat maka dia tidak akan bisa berjalan seperti itu. Jadi intinya berurutan seperti rantai seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa ancaman yang timbul ini ya. Oh sorry. Ini IoT ya. Jadi untuk IoT ini sebenarnya threat dari IoT ini munculnya juga baru-baru ini saja. Karena pada awalnya IoT ini didesain bukan untuk sistem yang komersial ya. Awalnya pada penelitian seperti itu digunakan untuk mempermudah kontrol atau dalam pengembangan smart city. Tapi semakin ke sini dari IoT ini memunculkan potensi ancaman yang juga sangat besar. Jadi di sini ada ancaman yang timbul ketika suatu sistem bisa diakses lewat jaringan internet, karena biasanya kalau pakai IoT itu belum menggunakan security di situ. Jadi ini sangat berpotensi untuk mengalami gangguan seperti itu ya. Kemudian ada artificial intelligence ya yang mulai berkembang ya. Jadi di sini AI dalam cybersecurity selain berperan melindungi dari serangan juga melakukan mitigasi terhadap impact dari serangan. Jadi sudah dipikirkan juga bahwa AI ini juga digunakan untuk mitigasi terhadap kondisi pasca terjadi serangan pada sebuah aplikasi atau site seperti itu. Yang terakhir adalah teknologi serverless ya. Jadi ini sudah mulai banyak dengan adanya berkembangnya cloud server, IaaS seperti itu. Nah, contohnya ada Google Cloud, AWS dan sebagainya. Maka di sini teknologi ini semua media penyimpanan dan service berada di provider, sehingga hanya diperlukan infrastruktur minimal di sisi klien. Jadi kliennya ini sudah nggak mau pusing memikirkan bagaimana sih dia mengamankan data. Nah, dia menggunakan server yang bayar seperti itu ya. Contohnya di Google Cloud dan sebagainya. Oke. Kemudian threat to e-commerce ya. Jadi kalau di sini ini untuk e-commerce biasanya yang paling rentan adalah untuk electronic payment device. Jadi ada beberapa risiko di sini. Yang pertama seperti
the risk of fraud. Jadi fraud itu dalam artian salah di pembayaran ya, entah itu uangnya berkurang atau dibajak. Kemudian tax evasion, jadi ini ngeles dari pembayaran pajak seperti itu. Kemudian resiko dari payment conflict ya, jadi pembayaran kadang sudah dibayar tetapi masih belum direcord seperti itu. Kemudian ada e-cash. E-cash itu contohnya seperti ShopeePay mungkin ya, atau kalau di Gojek itu ada juga ya saldo Gojek. Nah, ini masuk ke dalam klasifikasinya si e-cash. Kemudian ada backdoor attack, denial of service, direct attack, eavesdrop, kemudian kredit atau debit card fraud ya. Jadi kalau ini biasanya nomor kartu kredit itu yang sangat krusial, jangan sampai itu diketahui orang lain, biasanya seperti itu, masuk di data-data pribadi. Kemudian pada ATM ini ada beberapa serangan di situ, contohnya seperti skimming ya, kemudian unwanted present, kemudian ada phishing, online transaction, dan post theft. Jadi kalau yang post theft ini mungkin terjadi setelah selesai melakukan transaksi. Contohnya misal kita bayar ke sebuah toko atau supermarket atau mungkin belanja seperti itu ya, menggunakan kartu kredit atau debit. Nah, ketika kita sudah selesai transaksi, ternyata ada pegawai di situ yang entah itu dengan mencuri kode-kodenya atau menduplikasi kartu kita, sehingga setelah terjadi transaksi tiba-tiba ada transaksi ulang. Nah, ini masuk ke dalam post theft. Selanjutnya adalah how to secure web application. Jadi ini saya kemarin menyesuaikan dengan materi kita di hari Sabtu di web application saja ya. Jadi yang pertama adalah sebelum kita membangun, di situ ada maintain securing during web application development. Jadi memastikan proses keamanan dalam aplikasi ketika masih dalam proses pengembangan. Jadi ketika kita membuat dalam tahapan membangun itu juga harus dipikirkan apa-apa saja yang harus diamankan di situ. Kemudian yang poin kedua adalah be paranoid, require injection and input validation ya. Jadi maksudnya be paranoid itu kita disuruh lebih aware sebenarnya atau lebih peduli terkait dengan informasi yang digunakan untuk ini ya, user input seperti itu. Jadi beberapa tipe input validasi yang digunakan, misalkan di situ ada data tipe validasi, kemudian memastikan parameter yang dimasukkan dalam format itu sesuai dengan data format validasi, lalu memastikan data yang sudah dimasukkan dalam format yang direncanakan. Yang ketiga kemudian adalah encrypt your data, atau data kita harus dienkripsi seperti ya. Jadi proses pengkodean informasi agar tidak dapat diakses user yang tidak terautorisasi. Jadi tujuan dari enkripsi di sini adalah untuk poin ini. Yang keempat adalah use exception management. Jadi itu untuk manajemennya, proses pengembangan sebuah aplikasi web, di situ ada beberapa keluaran yang direkomendasikan. Nah, contohnya di sini adalah allow operation, reject operation, handle exception. Maka di sini ini harus diatur dengan benar ya. Lalu apply authentication, role management, and access control. Jadi di sini menerapkan manajemen akun yang efektif ya. Jadi kalau misalkan orangnya yang menjadi administrator sudah tidak ada, ya berarti harus dibatasi atau dihapus atau digantikan dengan yang baru. Kemudian menggunakan kombinasi password yang unik, mekanisme pergantian password yang aman, serta proses autentifikasi multifaktor ya. Dan yang keenam, ini don't forget hosting service focus measure ya. Jadi di sini bagaimana kita harus menerapkan manajemen konfigurasi yang sesuai pada service level. Jadi kalau misalkan levelnya yang di bawah, maka yang harus dilakukan apa, yang boleh dan yang tidak, seperti itu. Lalu yang nomor 7, avoid security misconfiguration. Jadi ini tentang konfigurasi dasarnya ya. Jadi hati-hati ketika melakukan konfigurasi, karena kalau misalkan kadang kita lupa mengkonfigurasi dengan salah satu huruf atau satu angka, itu sudah menjadi
fault di dalam sistemnya. Kemudian implement HTTPS ya, atau apa yang sudah dilengkapi dengan secure. Maka metode enkripsi pada HTTPS sangat membantu mengamankan sistem dan mengarahkan semua traffic HTTP ke protokol SSL. Jadi ini spesifik untuk web. Dan yang ke-9 adalah include auditing and logging ya. Jadi log file ini juga sangat penting. Ini digunakan untuk proses audit ya. Jadi ketika terjadi serangan itu biasanya yang diperiksa itu adalah lognya. Di aktivitas nanti kelihatan semua, ini ada siapa saja yang masuk, ngapain saja aktivitasnya di situ. Maka logging di sini sangat penting. Kemudian use rigorous quality assurance and testing. Jadi sebelum aplikasinya tadi dibuka untuk umum, maka harus dicoba dulu atau dites dulu. Sejauh mana sih ini ada celah, ada bug-nya atau tidak, kemudian ada error-nya atau tidak, seperti itu. Sehingga ketika trial ya, fase trial ketemu kesalahannya, maka langsung di feedback sehingga dapat dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir di sini adalah be proactive to keep up with the bad guy. Jadi intinya ya kita harus lebih waspada terhadap orang lain ya atau orang asing di situ. Bahkan kadang di dalam sistem itu orang dari internal pun juga patut dicurigai seperti itu. Oke, kemudian setelah bagaimana caranya membuat aplikasi yang aman, kita masuk ke security risk analysis ya. Jadi di security risk analysis ini atau mungkin lebih dikenal dengan risk management ya. Jadi adalah biasanya yang menggunakan ini enterprise atau organization ya. Jadi merupakan sebuah langkah untuk antisipasi sebenarnya dan mengurangi efek yang timbul apabila suatu insiden terjadi dalam suatu sistem. Seperti itu. Jadi ketika terjadi serangan, apa saja? Kan biasanya ketika, contohnya seperti di Tokopedia kemarin ketika datanya bocor, maka pasti ada dampak yang muncul. Nah, ketika kita menerapkan manajemen risiko atau risk management di sini, maka itu akan bisa diminimalisir dampak-dampaknya tadi. Kemudian merencanakan kerusakan atau kegagalan yang mungkin timbul ketika dalam sistem ketika terjadi suatu insiden, baik secara alami atau kesalahan user. Contohnya yang terjadi secara alami seperti bencana alam, banjir, kemudian gunung meletus, dan sebagainya. Itu masuk di dalam bencana alam. Maka harus dipikirkan juga bagaimana memitigasi, misalkan servernya, apa yang harus diamankan, apakah sudah ada backup-nya, dan sebagainya. Lalu, untuk menilai kelayakan sebuah proyek, apabila dilihat dari potensi risiko yang mungkin terjadi. Ya, jadi itu di awal. Nah, kalau misalkan membuat suatu sistem, ya ini tadi, layak atau tidak dia. Kalau misalkan dia terlalu banyak data yang sangat berbahaya untuk terbuka, maka ya harus direncanakan lagi, dirubah lagi strateginya. Kemudian untuk mengidentifikasi efek yang ditimbulkan dan perubahan apa yang harus dilakukan dalam suatu sistem. Ya, jadi intinya dari risk management itu adalah bagaimana sih kalau misalkan terjadi serangan atau insiden ya dalam suatu sistem itu, sistemnya itu bisa kembali lagi dengan meminimalisir akibat-akibat yang ditimbulkan dari macam-macam impact atau dampak dari serangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa keuntungan ketika kita menerapkan risk analysis ini ya. Jadi dari sini bisa dihitung sebenarnya atau bisa diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu sistem dan korelasinya terhadap finansial dari suatu organisasi. Ya, contohnya seperti kebocoran data tadi. Nah, ini kan sudah banyak ruginya mestinya seperti itu. Kemudian identifikasi terhadap celah dalam keamanan suatu sistem dan menentukan langkah selanjutnya untuk mengurangi efek yang ditimbulkan. Lalu meningkatkan proses-proses komunikasi dan pengambilan keputusan dalam suatu sistem informasi.
Selanjutnya adalah memperbaiki kebijakan dan prosedur terkait dengan keamanan sistem dan menggunakan metode yang efektif dari sisi finansial. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran di setiap karyawan atau di situ untuk enterprise ya, tentang adanya potensi serangan serta keamanan informasi serta efek terhadap sisi finansial dalam suatu organisasi. Nah, kemudian dari sini bisa kita simpulkan ya, apa sih keuntungannya dari cyber security ini? Nah, maka yang paling utama sebenarnya adalah melindungi jaringan, kemudian informasi dan data yang merupakan kebutuhan dari sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh dunia ya. Jadi di sini data itu sebagai aset yang berharga, maka ya harus dijaga jangan sampai ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya seperti apa ini? Saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Vivin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesuai peraturan akan dibuka untuk para penanya. Di sini mungkin ada pertanyaan Bu dari via Zoom. Ketika aplikasi yang kita bangun misal sudah kebaca atau tidak aman, apa yang harus kita lakukan? Atau hal pertama apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa langsung disampaikan untuk peserta yang di Zoom. Oh ya, sorry tadi kamu ya, udah dengar ya. Tadi pertanyaannya adalah kalau misalkan datanya tadi sudah bocor seperti itu ya, apa yang harus dilakukan? Nah, maka harus dilihat dulu tadi yang bocornya dicari dari yang sisi sebelah apa. Biasanya yang dilakukan pertama adalah kita melihat dulu lognya. Dari lognya itu maka akan terlihat yang membuat terjadi kebocoran itu aktivitas yang apa. Maka dari situ nanti bisa dirunut ke dalam sistem yang lebih lanjut. Dalam artian gini, kalau misalkan kita terjadi, ini contohnya apa dulu nih Mbak? Coba ditanyakan balik lagi. Masih mute. Mungkin dari untuk penanya bisa langsung disampaikan melalui Zoom. Bisa dibuka voice-nya. Bisa dibuka voice-nya. Masih nggak ada respon Bu dari para penanya. Oh ya, saya nggak bisa lihat komentarnya soalnya. Apa saya stop dulu ini? Iya Bu, langsung bisa di stop dulu. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi kalau saran saya untuk pertanyaan satu tadi ya, dicek dulu lognya, kemudian dari situ nanti kita bisa menemukan apa-apa yang dicurigai sehingga terjadi serangan tadi. Jadi misalkan entah itu serangannya ransomware atau backdoor, kita bisa lihat dari lognya tadi. Itu yang pertama dilakukan. Kalau untuk masalah di manajemen untuk pemulihannya bagaimana, sebenarnya tadi saya bahas tentang security risk analysis ya. Jadi makanya itu sebelum aplikasinya tadi dibuka atau dipublish, maka ini harus dibuat dulu. Sehingga ketika terjadi serangan seperti itu, untuk kembali lagi ke awal, supaya sistemnya kembali seperti sedia kala, ini sangat penting. Jadi sudah tahu tahapannya.
Sehingga nggak geruduk-geruduk, oh ngerjakan yang mana dulu, ini yang apa dulu yang harus diperbaiki, seperti itu. Gimana, ada tanggapan mungkin dari pernyataan saya? Baik, Bu, mungkin itu sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan adanya cyber security ini sudah terjamin aman atau hacker tidak dapat menembus sistem tersebut ataupun serangan-serangan dari luar yang lain? Sudah cukup? Cukup, Bu. Iya, langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah sistemnya itu dengan ketika kita menerapkan cyber security itu adalah 100% aman, saya jawab belum tentu. Ya, karena di dalam sebuah sistem ya, itu pasti ada kelemahannya, seperti itu. Dan cyber security ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya serangan tadi. Jadi belum tentu kalau misalkan sudah diterapkan ABCD, ini mulai dari katakan standar yang digunakan, kemudian sudah ada risk management sampai dengan ya dokumen yang bermacam-macam seperti itu. Nah, itu masih saja memungkinkan untuk serangan. Ya, karena seperti kita tahu ya, antara yang mengamankan dengan si hackernya itu sebenarnya ya pinter-pinteran seperti itu. Jadi kalau misalkan dia bisa menemukan celah yang kemarin sama sistemnya itu belum diamankan, ya bisa aja masuk. Seperti itu. Cuman mungkin kalau misalkan di sini sekarang sudah ada undang-undang tentang cyber law, sehingga ketika terjadi hal seperti itu sudah ada penegakan hukum juga. Jadi dulu mungkin ya belum terpikir seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Masih ada mungkin ada komentar dari situ atau langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Yang putih ada. Silakan. Baik, Bu, di sini juga ada pertanyaan lagi dari live YouTube. Yang pertama, ya, saya bacakan ya, Bu. Iya. Mengapa aplikasi besar seperti Shopee dan Zoom masih bisa ada kebocoran data? Lalu bagaimana keamanan kami sebagai klien? Ya, jadi yang pertama saya jawab yang Zoom dulu ya. Zoom ini ada yang versi berbayar dan ada juga yang versi gratis ya. Jadi kalau misalkan ditanya dari aplikasi-aplikasi itu, kenapa kok masih ada juga yang bocor ya. Jadi kembali lagi seperti awal tadi, sebenarnya tidak ada sistem yang benar-benar 100% menjamin bahwa itu aman. Tapi di sana ketika itu dimunculkan servisnya yang ditawarkan ABCD, maka pada umumnya itu juga ini ya dalam artian mereka itu kan antara hackernya ya, saya bilang antara hackernya dengan yang memilih aplikasi ini sebenarnya juga balapan gitu loh. Karena ilmu semakin lama juga semakin berkembang sehingga ketika kita sudah menutup, katakan ada 1000 lubang di situ, kita tutup 1000 lubang, masih memungkinkan untuk diretas juga selama di situ masih terhubung ke jaringan internet. Sebenarnya itu. Nah, orang ini caranya berkembang macam-macam sehingga tidak tidak ada sistem yang dapat menjamin. Tapi untuk perlindungan dari customer tadi atau dari klien, di situ adalah peran dari pemerintahnya. Jadi bagaimana sih si pemerintah ini melindungi customer atau kliennya, yaitu dengan menerapkan atau membuat sebuah undang-undang. Jadi kalau misalkan datanya sampai bocor seperti itu, maka perusahaan harus membayar denda sekian-sekian. Nah, otomatis dengan adanya peraturan-peraturan seperti itu, penyedia jasa tadi atau si aplikasinya, dari sisi developernya itu akan berpikir bagaimana sih caranya kita mengamankan sistem kita semaksimal mungkin. Dalam artian semaksimal mungkin itu masih bisa ada kemungkinan dia dibobol. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Sini ada pertanyaan lagi. Ya.
Enskripsi yang paling aman menggunakan sistem operasi apa? Mungkin saat ini paling banyak dengan Linux dan Windows. Kira-kira masih ada yang menggunakan underDOS? Sebentar Mbak, suaranya keputus-putus, saya kurang jelas. Bisa diulangi. Saya ulangi, enskripsi yang paling aman menggunakan sistem operasi apa? Mungkin saat ini paling banyak dengan Linux dan Windows. Kira-kira masih ada yang menggunakan underDOS apa tidak, Bu? Kalau untuk penggunaan underDOS, saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau penggunaan underDOS itu kemungkinan ya masih ada, Mbak. Cuman jumlahnya mungkin sudah tidak banyak ya. Biasanya yang masih menggunakan seperti itu kan orang-orang dengan kepentingan tertentu ya. Dalam artian entah itu dia menggunakan DOS untuk aplikasi apa, seperti itu. Cuman sudah dipakai. Kemudian ada juga mungkin yang dalam penggunaan untuk riset. Nah, ini tetap aja ada yang menggunakan. Terus mana yang paling aman ya? Kalau misalnya yang ditanya yang paling aman itu sebenarnya ini. Kalau saya sih cenderung berpikir biasanya yang kita bayar, yang ada lisensinya seperti itu biasanya lebih aman. Tapi tidak menutup kemungkinan ya tetap ada celah di sana. Karena kalau di Linux pun itu ada yang versi berbayar dan ada yang gratis. Nah, biasanya yang versi berbayar ini otomatis perlindungan data yang diberikan juga lebih dibandingkan yang gratis. Ya, kalau di Windows sebenarnya kan lisensi semua ya. Kalau di Windows lisensi semua, cuman mungkin masih banyak bajakannya. Tapi nanti di masa kedepannya ya pastinya yang bajakan itu akan nggak bisa digunakan dengan cara tertentu. Seperti itu. Jadi dalam memilih kira-kira apa yang lebih aman ya sebenarnya kembali lagi aplikasi apa yang mau kita buat, kemudian apa yang dibutuhkan dari keamanan seperti apa yang dibutuhkan dari aplikasi tersebut, seperti itu. Nanti kita bisa menentukan sesuai dengan yang tersedia. Meskipun saya bilang dari semua yang tersedia itu ya belum tentu ada jaminan 100% itu aman. Seperti itu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Masih ada. Masih, Bu. Masih banyak ya? Iya. Mungkin masih ada yang kurang paham atau masih banyak yang ditanyakan lagi. Oke. Adakah solusi untuk mengatasi steganografi pada upload file gambar? Karena banyak atau mayoritas model inject berasal dari model steganografi yang disisipi file backdoor. Iya. Biasanya sih kalau yang teknologi yang sampai saat ini ya, yang sering saya baca dari beberapa sumber literatur, terutama dari buku ya, itu untuk mengatasi pembajakan itu adalah menggunakan watermark. Jadi itu salah satu solusi yang bisa diterapkan mungkin untuk pengamanan dalam bentuk gambar. Tapi mungkin sudah ada lagi yang lebih mutakhir dari itu. Saya belum mempelajari gitu ya. Jadi setahu saya kemarin ya dari beberapa buku literatur ya dengan menerapkan itu. Jadi yang ada enkripsinya, otomatis ketika diselipkan lewat backdoor seperti itu ya, itu dia kesulitan untuk bongkar di gambarnya tadi. Gimana, ada tanggapan? Baik, Bu, mungkin sudah cukup. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Ya. Keamanan seperti apa yang dapat diterapkan terhadap IoT? IoT ya. Iya, jadi kalau untuk IoT ini sesuatu yang sangat baru sekali. Jadi untuk thread-nya juga. Kalau saya ini jawaban belum dalam artian saya belum menemukan dari buku-buku referensi ya. Cuman kalau dari tanggapan saya mungkin di IoT itu waktu pengiriman datanya. Jadi biasanya kan di situ ada beberapa perangkat yang digunakan untuk pengiriman data di IoT ya, seperti Wemos atau macam-macam ya di protokolnya seperti MQTT dan sebagainya. Nah, itu
kalau misalkan di sana ditambahkan enkripsi, kemungkinan sudah bisa digunakan untuk salah satu cara mengamankan thread-nya. Jadi umumnya gini, kalau IoT itu yang dicuri informasinya adalah ketika terjadi perpindahan dari misalkan sensor ya, dari sensor ke database-nya. Atau ketika dari sensor itu dikirimkan ke servernya. Entah itu ada yang pakai server yang di cloud atau menggunakan server yang independen ya, yang dibuat sendiri seperti itu. Mungkin itu ya. Cuman saya belum memastikan di literatur seperti itu. Biasanya kalau saya baca seperti ini based on literatur, tapi ini masih angan-angan saya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada tanggapan? Bu, boleh tanya mungkin? Oh ya, monggo Pak. Langsung saja. Langsung saja Ibu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman terkait dengan apa ya, tema-tema apa sih yang kira-kira bisa dibikin atau digunakan untuk PA, misalkan di di bidang cyber security, ataupun mungkin tema-tema penelitian yang kira-kira makin sekarang hits di cyber security, yang sekiranya nanti bisa dijadikan tema PA buat teman-teman gitu, Bu. Oh iya. Terima kasih, Bu. Sebenarnya iya, terima kasih Pak Lutfi. Jadi kalau untuk tema security itu sebenarnya masih banyak sekali, Pak. Cuman kita kan ada batasan level-level tertentu, Pak ya. Dalam artian kalau misal security-nya itu membahas di enkripsi saja, itu bisa sangat banyak sekali yang mau dikembangkan. Karena model enkripsi sekarang kan juga banyak. Terus kalau misalkan mau mengembangkan lagi seperti di IoT, itu saya rasa sangat bagus sekali karena sementara ini masih belum ada sistem atau manajemen yang mengatur tentang cyber security di IoT. Ya itu tadi karena yang saya sampaikan tadi di slide saya bahwa IoT itu awalnya diciptakan bukan untuk tujuan komersial, tapi sekarang sudah berkembang ke arah komersial seperti itu. Jadi itu sangat bisa sekali untuk digali keamanan di sana. Kita itu mau menerapkan di sisi komunikasinya atau di sisi hardware-nya dan sebagainya. Saya rasa itu mungkin teman-teman ya banyak sekali kesempatannya kalau mau ke sana. Berarti banyak ya Bu ya. Jadi Banyak, teman-teman Pak, bisa bingung lagi soal TA di cyber. Iya, Terima cuman kasih, mungkin kalau iya Pak, saya sambung lagi. Cuman mungkin kalau untuk security ini pada level tertentu saya pikir butuh waktu yang lebih. Kalau untuk teman-teman D3 Pak ya. Jadi mungkin waktunya kurang lama karena banyak kalau di security itu lebih mengarah ke analisis. Gitu. Tapi bukan tidak mungkin seperti ini, tetap memungkinkan. Atau mungkin lebih ke menggunakan metode tertentu untuk tes tertentu gitu ya. Iya, boleh. Ya, bisa seperti itu, Pak. Ya. Bisa juga Makasih, seperti Bu. itu. Iya, Pak, sama-sama.